Tapi emang sempet gak sih dapat klien artis gitu? Ready and go, bos. Berarti capek banget ya. Ya, Itu waktu ngurus itu tidurnya berapa jam? brother. Setahu saya tuh ngurusin kayak gitu lawyer nggak mungkin baca berkas lagi yang tumpukan-tumpukan ya kan, Iya. tumpukan-tumpukan tebel gitu kan. Ya, aku punya prinsip kayak gini, brother. Kalau bisa aku kerjakan sekarang, nggak akan aku tunda besok. Oke. Jadi itu prinsipku. Jadi kalau aku punya pekerjaan yang sekarang bisa aku selesaikan, nggak akan aku tunda besok. Dan mengenai tim, ya syukurlah dulu tuh saya bersosialisasi banyak dengan teman-teman adik tingkat. Ya saya ajaklah teman-teman yang punya satu visi misi dengan saya ajak lawyer, saya ajak, dan alhamdulillahnya sekarang 1, 2, 3, ya almost 4 sampai 5 lawyer lah yang saya bisa pekerjakan. Dan saya, brother, singkat cerita, pernah berjoin dengan salah satu law firm besar di Jakarta dengan anaknya ya, karena ada suatu perkara itu, dan law firm itu adalah salah satu dulu yang saya kirimin surat lamaran dan saya nggak diterima. Nostalgia dong berarti itu. Brother. Nostalgia, ya kan? Kenapa dulu saya kirimin lamaran 2018, ya kan? Nggak terima saya. Sekarang 2020, 2020, ngajak saya untuk berpartner dalam menangani perkara itu. Nah itu saya tanyakan sama anaknya bahwa coba dilihat itu bang, di resepsionis atau di tanda terimanya itu ada nggak surat lamaran kerja? Ada, brother. Masih ada berkasnya. Masih ada. Berapa tahun tuh dari 2018? 2018 sampai 2020. Ketemu 2020 ya? 2020 itu. Ya akhirnya ya kita nyambung teman lagi lah di situ. Ya punya kantor sendiri sekarang, meskipun kecil-kecilan lah. Iya, oke. Karena aku itu lawyer yang kalau di Jakarta aku terapkan bentuk SOP seperti lawyer-lawyer yang ada di Jakarta, nggak akan mau dengan saya. Coba masih muda, Ya. ya kan, bukan orang asli Jakarta, pengalaman juga masih hitungan jari yang ini aja belum selesai, ya kan, jaringan dan semuanya masih kalah dengan yang senior. Ya saya pakai di sini. Sakitnya apa? Saya bisa bantu about money atau about MOU. Ya keberatan atau enggak segitu? Ya udah, oke, kita jalan. Itulah. Oke. Ya, saya dipercaya sama perusahaan-perusahaan yang ya lumayan besar lah. Gitu. Tapi emang sempet gak sih dapat klien artis gitu? Pernah nggak? Harusnya ada dong. Harusnya ada dong. Dulu brother pernah dengar klien itu, nanti bisa pada lihat lah, itu Sarah Kale itu. Sarah Kale, oke. Pernah dengar nggak Sarah Kale, brother? Instagram, lihat Instagram Sarah Kale. Itu dulu mantan klien saya. Jadi terkait masalah zaman-zamannya rame-ramenya dengan Dokter Tirta apa itu kan. Oke, Dokter Tirta ya. Halo Dokter Tirta. Ya, itu. Karena pada saat itu aku sambil kerja di perusahaan ini, aku dulu pernah bantu di salah satu production house. PH ya. PH. Jadi bantu inilah ngerapiin review kontrak apa-apa yang memproduksi. Pernah lihat Ganteng-Ganteng Serigala? Iya, GGS. Nah, itu perusahaannya namanya apa ya? Visual Generation, brother. Itu perusahaan visual, itu perusahaan yang membuat PH apa ya? Lupa itu. Pokoknya tentang GGS, Madun. Nah, Madun. Nah, dan yang ada di SCTV apa-apa. Jadi kayak buat kontrak dengan artis Nafa Urbah atau Angel Karamoy dan semuanya itu aku yang mereview dulu. Jadi ya pernah lah, bukan nangan artis tapi membantu. Tapi lebih enjoy mana sih ngurusin corporate
sama dengan artis ya kan. Kayaknya lebih ribet artis ya. Kalau artis itu brother, kalau bagi aku tuh hiburan saja, dalam arti hiburan, dalam arti hiburan yang aku enjoy, you enjoy, you ada case, ya aku bantu kan gitu aja. Nggak perlu sampai aku menjadi suatu paradigma bahwa bisa aku komersilkan, bisa aku menjadi bisnis kan, nggak bisa. Tapi kalau yang corporate, brother, itu notabene ketika aku sumbangsi ke situ, maka ada peluang-peluang bisnis lain yang misal ada partner mau bergabung, nah aku bisa untuk bantu memfasilitasi lah, bantu membuatkan MOU-nya kayak gitu. Jadi gitu aja, simpelnya aja. Gitu. Nah ini kemudian berjalannya waktu, aku juga pernah nanganin suatu perkara ini yang hits juga, yaitu mengenai salah satu pengusaha perempuan, ya kan, beliau itu ya pemilik salah satu perusahaan besar, GDID. Pernah dengar GDID, Badan? Online itu ya? Ya, itu dulu. Beliau juga pengusaha penggiat sosial juga. Kebetulan putranya itu juga supervisi dengan adik saya kan. Kalau kakak saya kan di TNI, brother, Akabri. Kalau adik saya kan di Akpol. Saya lawyer. Saya bantu tanganin perkaranya, ya lumayan itu. Ya saya selesai di situ ya. Beliau memberikan appreciate kepada saya. Saya dengan niat tulus, beliau sudah sampai mengganti ke 3 atau 4 lawyer. Saya lawyer ke 5 kalau nggak salah itu. Saya selesai dengan ini. Emang kasusnya perkara apa itu? Ada nanti di Google juga ada, silakan lihat itu. Dugaan penggelapan penipuan sama partner bisnisnya dia nominal 44 miliar. Itu. Ya, jadi saya di Jakarta lika-likunya kayak gitu, brother. Lah sekarang kembali lagi pada perusahaan urusan yang di nikel ini. Selain saya selesaikan perusahaannya di Kalimantan yang di batubara itu, brother, saya juga sempat menyelesaikan perkara itu yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Langsung saya buka aja, nama perusahaannya itu PT Tomini Surya Lestari. Nah itu PT Tomini Surya Lestari. Hampir sama juga bahwa di sini kita temukan dugaan kesalahan dalam SOP peralihan saham. Notarisnya juga sudah saya sampaikan. Akhirnya beliau membuatkan akta pembatalan. Jadi ini transaksi saham yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-10, kita temukan di dalam transaksi peralihan saham yang ketiga ini ada sedikit kejanggalan di sini. Saya mulai tanya ini nih sama notarisnya, Bang, ini dulu dalam peralihan sahamnya gimana? Kan gitu kan? Iya. Bla 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 bla. Oke, mana minutannya mana? Sirkularnya mana? Rupsnya mana? Atau pernah nggak para pemilik saham ini berhadapan dengan abang atau mungkin diwakilkan atau bukti transaksi pembelian sahamnya mana? Ya nggak panjang lebar, akhirnya situ saya temukan ada sedikit kesalahan sampai notarisnya ini sudah membuat akta pembatalan dan sudah kita masukkan ke protokol aku. Menanglah saya di situ. Itu tambang besar, bener, biji besi. Waduh. Di 7 una-una. Sama ada nikelnya dikit-dikit. Tuh. Sudah saya menangkan. Ya akhirnya karena merasa perusahaan itu berutang jasa sama saya, ya saya adalah di situ. Ada saya sebagai direktur dan juga pemegang saham di dalamnya lah. Oke. Nah lalu sekarang itu lagi ngadepin kasus apa nih? Kalau sekarang yang lagi saya hadapin kurang lebih continue lagi dengan hal-hal seperti ini, brother. Hal-hal yang saya terima case ini ada 5 sampai 6 perkara lah ini yang penyakitnya hampir sama kayak gini.
Oh iya, Jadi kayak saham ya tadi, perpindahan namanya. perusahaan-perusahaan yang kayak gini sama satu perkara debt collector lagi, Oke. menagih lagi, ya kan? Nanti dapat apa nih? Kacang jenis apa nih? Enggak ini kalau yang ini enggak Oh, ini. enggak. Ini apa namanya? Dia sudah membeli tapi berupa saham dan juga ini nanti arahannya kita mau damai aja lah kan gitu kan. Oke. Sama ya case-case terkait masalah investor-investor untuk membeli saham, ternyata saham yang dia beli itu saham yang bisa didelusi karena ada kesalahan sebelumnya dan sebagainya. Seperti itulah kurang lebih. Oke. Nah, saran saya di sini sebagai salah satu pegiat hukum dan profesi saya sebagai lawyer, saya memberikan saran seperti ini, brother. Di dalam perusahaan, terutama di bidang nikel ya, itu harus kita pahami betul kalau kita mau mengetahui atau maupun expand ataupun mau investasi di bidang perusahaan nikel itu syarat pertama itu harus LDD dulu, brother. LGD itu apa, Pak? Jadi kayak legal due diligence itu kayak kita melihat riwayat peralihan saham dan juga aspek legalitas dokumen dan juga perlu nanti kita konekkan dengan beberapa kaitan dengan apakah pernah ada hutang pajak, apakah ada pernah hutang dengan pihak-pihak lain dan sebagainya, apakah pernah ada tagihan perbankan. LDD ini adalah meruntut dari peristiwa salah satunya peristiwa pembelian saham dari awal di berdirinya perusahaan sampai terakhir yang kita mau akan MOU-kan itu. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, ingat brother bahwa apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan peralihan saham di mana pada saat nomor 2 ini kita temukan bersalah, maka perspektif saya itu perspektif saya bahwa secara legalitas pemilik yang sah itu adalah ini. Oke. Lantas bagaimana nasib dengan ini? Itu adalah nanti ada upaya hukum lainnya. Silakan kalau mereka mau menggugat, mau melakukan upaya laporan atau gugatan itu silakan, karena nggak ada kaitannya dengan ini. Karena kita temukan di sini ini terjadi suatu mal SOP dalam peralihan saham. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, teruntuk untuk para anak-anak muda nih, Ya, kita anak masih muda nih. Ya, ngomongin yang, kayak yang muda-muda brother, Ya. ya kan? Di bidang pernikelan dan juga investasi pertambangan apa-apalah, itu tidak boleh buru-buru dan tidak boleh percaya sama siapapun. Ready and go, boss.